Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas makronis dan sensasinya ya. Yang pertama, jadi diakibatkan karena pengaruh salah makan. Salah makan pantangan atau seterusnya, atau tidak makan teratur hari ini, akan ada gejalanya pada malam hari, bahkan sampai 2 hari ke depannya. Jadi misalnya kita makan jagung hari ini, 2 hari ke depannya itu tidak stabil asam lambungnya. Jadi harus benar-benar dikondisikan. Jadi kalau bisa harus kalau udah terlanjur biasanya makan jagung, jadi setelah itu harus olahraga. Pada saat dimana kita makan jagung di hari sebelumnya, maksudnya jamnya sama kayak gitu. Biasanya olahraga. Yang kedua, bisa juga karena tidak makan teratur hari ini. Bisa gejalanya besok seperti itu. Bahkan sampai lusanya. Jadi perlu hati-hati dan dijaga intinya. Selanjutnya, jadi perlu hati-hati jajanan ya. Jadi kalau jajanan itu hati-hati, jangan sampai itu menjadi isinya atau isi dari jajanan itu punya pantangan seperti itu. Kemudian kue penyeimbang, kue-kue yang mengandung penyeimbang ya. Kemudian jagung, buah-buahan seperti rambutan, salak, dan makanan buah-buah yang bergas lainnya, termasuk ini ya, termasuk durian. Kemudian selanjutnya, jadi pengaruh kurang tidur. Jadi kalau kurang tidurnya hari ini, besoknya biasanya tidak fit teman-teman. Jadi teman-teman pastikan, jadi jam 10 itu udah tidur. Mau nggak mau, suka tidak suka dipaksa untuk tidur intinya. Jadi kalau nggak bisa ngantuk juga, bisa melakukan sholat dulu, atau teman-teman bisa olahraga ringan. Selanjutnya, pengaruh terlalu kecapean. Ini kecapean juga itu bisa membuat kita sakit dan demam teman-teman. Jadi hindari terlalu kecapean. Jadi teman-teman, harus seimbang hidupnya. Jadi usah terlalu kecapean, jangan juga terlalu manja seperti itu. Jadi misalnya kita biasanya hanya mengerjakan hal-hal ringan, namun satu hari itu kita bekerja dengan keras, akhirnya terlalu capek. Jadi harus pelan-pelan kalau memang melakukan pekerjaan yang berat, jadi harus bertahap teman-teman, nggak bisa tiba-tiba capek seperti itu. Oke, selanjutnya pengaruh kedinginan dan atau hujan ya. Jadi kedinginan itu berpengaruh pada asam lambung kita, terutama pada sore hari kayak gitu. Jadi ketika dingin, asam lambung itu sering naik kayak gitu. Jadi di saat ketika asam lambung naik di saat sore kedinginan atau di kondisi hujan, ini sering minum air hangat ya. Air hangat bukan air panas. Jika memang benar-benar kronis itu biasanya air hangat pun nggak bisa. Jadi
bisa diganti dengan air yang udah matang. Biasanya gejalanya pusing, asam naik ke mulut, dan bisa naik ke mulut juga asamnya. Jadi terasa pahit, giginya kayak gimana mungkin ya. Jadi rasanya kayak seperti apa? Kena apa? Karena asam lambung itu sedikit keras ya, mungkin ya. Kemudian pengaruh makan yang keras. Jadi bisa jadi makan yang kita makan itu makanan yang keras maksudnya bisa naik kembali dalam keadaan utuh ke mulut juga kayak gitu. Karena nggak mampu diproses oleh lambung. Kemudian sebaiknya walaupun putih telur itu perlu dikunyah teman-teman, dikunyah sampai halus. Jadi semua makanan itu harus dikunyah, kalau bisa sampai jadi bubur. Jadi kita disarankan oleh Nabi terakhir juga kita ya berkunyah puluhan kali kayak gitu, supaya nasi itu halus, sehingga lambung kita nggak capek mengolah makanan-makanan yang keras yang akan masuk dalam tubuh kita. Mungkin sekian dari saya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.